terkesan horor ya, karena sudah lama nggak ditempati, sudah lama nggak dihuni oleh manusia gitu. Astagfirullahaladzim. Siapa yang di atas? Beneran ya, aku seperti melihat seperti wajah gitu loh nongol. Kali ini aku udah berada di sebuah bangunan yang terbengkalai lagi teman-teman, tepatnya di sebuah bekas panti asuhan ya. Dan lokasi ini berada di sekitaran Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Jadi aku cukup tertarik ya untuk eksplor lokasi ini dari cerita-ceritanya di jalan setapak ya. Di depan saya ini konon katanya beberapa kejadian itu pernah ada kuntilanak yang menghadang teman-teman. Aku cukup penasaran ya, padahal ini udah dipasangin lampu loh. Tapi kok masih ada teror-teror kuntilanak yang seperti itu gitu loh. Dan dari cerita-cerita yang gue dapetin, kuntilanak ini ya, kalaupun mereka menampakkan diri, langsung masuk ke dalam bangunan bekas panti asuhan ini. Teman-teman, sebenarnya seperti apa sih? Langsung saja kita telusur lokasi ini, yuk. Teman-teman, dan aku udah berada di sebuah jalan yang menurut aku cukup kecil ya. Jadi jalan ini merupakan sebuah jalan yang menuju ke sebuah bekas panti asuhan yang terbengkalai. Bangunan ini sebenarnya merupakan salah satu bangunan ya yang terdampak dari bencana lumpur lapindo, teman-teman, yang terjadi beberapa tahun silam ya di sekitaran Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Dan sebenarnya bangunan di sekitar sini tuh ada dipasangi pelang yang seperti itu ya. Tanah milik negara, dilarang masuk, dan sejenisnya ya, ancaman pidana. Namun kalau saya perhatikan beberapa bangunan-bangunan yang berada di sekitaran Porong itu sudah ada yang menghuni ataupun yang menempati, teman-teman. Ini lokasinya sebenarnya cukup dekat dengan jalan raya ya, cuman masuk sedikit saja. Tapi yang membuat aku penasaran untuk eksplor lokasi ini, konon katanya guys, di depan saya ini sering terlihat ataupun beberapa kali terlihat sosok kuntilanak yang menampakkan diri ya. Kemudian kuntilanak tersebut langsung secara cepat gitu konon katanya masuk ke dalam bangunan ini. Jadi bangunan ini bekas panti asuhan yang sudah terbengkalai teman-teman. Sudah cukup lama ya, karena memang terdampak dari bencana lumpur lapindo. Nah, orang-orang yang lewat sini itu juga sangat jarang ya mereka. Karena biasanya warga masyarakat itu di atas jam 12 malam sudah nggak ada yang lewat di sekitar sini teman-teman. Nah, nyampe ke sana ya sebenarnya jalannya itu. Nyampe ke sana, di situ ada jembatan. Kemudian berputar ke sana terus, itu udah jalan raya di depan sana teman-teman. Nah, ini lokasinya berada sedikit masuk saja sih dari area jalan raya. Yang membuat aku penasaran adalah sosok kuntilanak yang terkadang terlihat orang itu di sini. Teman-teman ya, di arah yang saya sorot ya, di tengah-tengah jalan sini, dan mereka itu secara sekejap, secara cepat itu masuk ke bangunan ini. Padahal ini udah dipasang lampu, teman-teman. Nah ini ya, nah ini loh, udah ada lampu penerangannya. Tapi konon katanya dari cerita-ceritanya itu masuk ke dalam sini guys. Cukup penasaran ya dengan lokasi ini. Kalau dilihat dari titik sini, ini hanya bangunan kosong saja yang terdiri dari 2 lantai, teman-teman bisa dilihat ya. Nah, seperti itu, 2 lantai. Kemudian di depan situ mungkin ini kantor office-nya ya. Oke, kita eksplor lokasi ini, teman-teman. Bangunannya yang seperti ini loh. Iya toh. Ada yang menyebut ini adalah panti asuhan kuntilanak, teman-teman. Karena beberapa kejadian orang yang lewat di sini tuh diperlihatkan ya sosok tersebut tepatnya di sini, di tengah-tengah sini ya. Sebelum akhirnya mereka menghilang masuk ke dalam bangunan ini. Tanamannya udah nyampe
di atas ya tumbuhnya, teman-teman. Oke. Kita coba explore dari sini. Halo. Saya malah menemukan 2 piring dan sendok. Halo. Wih. Kalau saya amati bangunan ini sebenarnya juga masih layak huni. Kalaupun direnovasi sebenarnya masih juga mendatangkan manfaat ya. Tapi sayang sekali guys. Ini benar-benar udah menunggu waktu hancur ya. Apakah kita bisa lewat sini? Nggak bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa bangunan yang berada di sekitaran Lumpur Lapindo itu memang terkesan horor dan menyeramkan, teman-teman. Ada bekas bangunan-bangunan sekolahan, ada bekas bangunan-bangunan masjid, ada bekas bangunan-bangunan rumah yang kesemuanya itu terkesan horor ya, karena sudah lama nggak ditempati, sudah lama nggak dihuni oleh manusia gitu. Astagfirullahaladzim. Siapa yang di atas? Beneran ya, aku seperti melihat seperti wajah gitu loh, nongol di pintu atas itu, teman-teman. Halo? Di sini ada apaan? Udah hancur sini lokasi ya, teman-teman. Jadi setiap tengah ruangannya ada tiang penyangganya seperti ini ya. Kokoh banget sini, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Seriusan, lumayan merinding juga ya eksplor lokasi ini dengan kondisi yang seperti ini, guys. Hanya tertinggal beberapa properti. Astagfirullahaladzim. Adakah yang mau berinteraksi? Di manakah kau? Berburu kuntilanak saya kali ini misinya. Tapi beneran ya, aku tadi seperti mendengar sepotong wajah nongol di lantai 2, teman-teman. Tepatnya di tengah-tengah pintu gitu loh. Ini apa sih? Ini tangga naik, teman-teman. Oke. Hanya bekas lemari-lemari tua ya. Halo? Ada suara? Teman-teman dengar nggak? Aku mendengar seperti sesuatu yang terseret ya. Keratak gitu loh.
Seriusan loh. Persis di belakang gue. Udah hancur ini. Apa ini? Wah, kamar mandi. Tolong kita nggak masuk ya. Ada dupa juga di sini. Siapa ini yang bakar-bakar dupa di sini? Apakah bawa korek? Waduh, aku nggak bawa korek. Aku mau nyalakan. Sepertinya di sini barusan ada yang uji nyali, teman-teman. Nah ini ya, dupa dan juga beberapa minyak untuk uji nyali ya, minyak japaron dan lain sebagainya biasanya. Halo? Oh, buntu saja ya. Tapi beneran ya, aku seperti mendengar suara benda yang terseret persis di belakangku ketika aku akan masuk ke ruangan ini, guys. Seriusan. Oke, kita jelajah bagian bawah dulu, teman-teman. Ada apa aja di sini gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya tempat ini barusan dipakai orang untuk duduk atau yang seperti apa ya? Ada jadwal pelajaran Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Siska. Oke, kita lanjut explore, guys. Ada benda yang terseret ya tadi di area sini dan aku nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Aku merinding saja ya, aku mulai merinding. Di situ ada lantai 2. Jadi cerita-cerita yang berkembang, cerita-cerita yang ada itu membuat aku penasaran untuk mendatangi lokasi ini, teman-teman. Istilah kuntilanak penguasa panti asuhan, istilah si cantik bergaun putih bersemayam di bekas panti ini membuat aku penasaran. Tapi beneran, aku seriusan ya. Aku tadi melihat. Halo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tadi melihat sosok muka gitu loh. Sosok muka ya, tepatnya. Sosok muka, teman. Berada di ruangan itu gitu loh. Wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosok muka yang aku lihat dari bawah itu berada di sini, teman-teman, tadi ya. Mungkin mataku yang udah mulai ngantuk, halu dan lain sebagainya, tapi aku melihat secara samar sosok wajah tersebut, guys, di sini. Terlihat ya dari bawah sana, pojok sana. Di lantai 2 ini terdapat beberapa ruang kelas sepertinya, teman-teman. Kamar marwah.
kondisinya seperti ini. Beberapa pojokan lantai di tempat ini tuh sepertinya ada orang yang beberapa kali masuk ke ruangan ini, teman-teman. Ini di tahun berapa? Kok di tahun pira? Di tahun berapa? Tahun mulai terbelakang. Nah itu ya. Itu ada tertanggal porong 28 Januari 2015. Nah, sekarang ini udah 2025 ya. Jadi bangunan ini terbengkalai, bisa dihitung sendiri ya berapa tahun. Oke. Kamar Zamzam. Di sini banyak sekali aku temukan bekas-bekas selimut, teman-teman ya, atau mungkin bekas kasur ini ya. Tapi bisa dilihat juga atasnya, ini masih bagus bangunan sebenarnya. Oke guys, kita langsung explore. Dan aku nggak tahu ya, kenapa aku lebih merinding berada di dalam kamar ini. Oke guys, kita coba redupkan dulu. Untuk penghuni ruangan ini, siapapun kamu, dimanapun kamu, wujud apapun kamu, hadir! Kupersilahkan kau untuk menghadap di hadapanku. Karena aku tadi mendengar sosok wajah itu persis ya di tengah-tengah pintu ini, teman. Astagfirullahaladzim. Oh yes. Kita lanjut explore dulu ya. Di situ masih ada kasur-kasurnya. Seriusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku melihat di tempat ini memang terdapat beberapa kasur-kasur tua yang tergeletak ya. Yang seperti ini contohnya, teman-teman, udah usang banget, banyak debu, dan aku yakin ya di ruangan ini dulu punya banyak cerita. Karena banyak anak-anak yang tertawa, gembira, belajar, mengajar di tempat ini, teman-teman. Bersama dengan guru-guru pembimbing mereka ya. Di sini ada yang bertogel-togel ria sepertinya. Seperti itu ya. Togel 2023. Ada yang melakukan ritual togel di sini. Biasa terjadi ya di tempat-tempat yang terbengkalai. Jadi kalau kita center dengan terang ya, kondisi bangunannya seperti ini, teman-teman. Dan di sana itu ya, nah itu jalan raya di sana itu guys.
Jadi memang sedikit masuk ini ya lokasinya. Tapi memang beberapa bangunan-bangunan yang berada di tempat ini itu memang sudah dibeli oleh negara ya. Jadi untuk menempatinya dan sebagainya itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Meskipun sekarang itu semburan lumpur lapindo sudah mulai berhenti, teman-teman. Namun tetap saja ya, bangunan-bangunan yang terbengkalai seperti ini menjadi sarang hantu, menjadi astagfirullahaladzim. Dan kembali lagi ya, aku seperti melihat sosok yang berkelebat di ruangan itu, teman-teman. Kok bolak-balik sih, Rek? Iya kan? Kok bolak-balik? Oke. Aku seperti melihat ada yang melintas ya, teman-teman, di ruangan ini. Aku lihatnya dari pojok sana ya. Padahal ini ada lampunya loh. Jalanan di depan itu. Oke teman-teman, ini menuju kemana? Wow. Ini balkon ya. Tempat untuk menjemur pakaian. Oke guys, kita turun saja. Satu ruangan ini aku 2 kali melihat sosok yang tipis saja aku lihat, tapi terlihat di mataku, teman. Di ruangan ini ya 2 kali, baik yang berkelebat ataupun yang berwujud sesosok wajah. Pertama aku lihat dia dari bawah, kemudian yang kedua aku lihat ketika aku berdiri di sana ya. Oke guys, gimana ya? Memang merinding sih di ruangan ini. Benar-benar merinding ya. Berbeda dari beberapa tempat-tempat yang udah kita masukin ya, ataupun ruangan-ruangan yang udah kita telusurin itu berbeda, teman-teman. Seriusan, di sini berbeda banget kondisinya. Di ruangan ini ya, masuk aja udah beda ini. Penasaran aku tapi seriusan. Penasaran aku dengan ruangan ini. Coba kita redupkan senter dulu, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bacakan sholat aja di ruangan ini ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ukhliqa wal khatim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haq
بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا Muhammad. Beneran ya, aku tadi melihat 2 kali sosok yang melintas-lintas di ruangan ini. Oke guys, kita turun saja. Astagfirullahaladzim. Halo? Aku seperti mendengar suara bisikan, teman-teman, ketika aku akan turun ya. Seperti itu ya. Oke guys, mungkin aku banyak halusinasi ya. Tapi apa yang aku rasakan di tempat explore setidaknya aku ceritakan ya, ataupun aku katakan agar teman-teman bisa mengetahui apa sih sebenarnya aku rasakan di lokasi explore. Di sini tadi aku seperti mendengar suara yang terseret ya. Ketika aku akan masuk ke ruangan ini, entah dari mana, seperti ada suara langkah yang terseret guys. Ada suara dari atas guys. Teman-teman denger nggak? Teman-teman denger nggak? Ada suara pukulan. Ada suara pukulan loh. Beneran ini. Dari atas teman-teman. Jedok begitu ya 1 kali. Halo? Aku mendengar suara pukulan ya dari lantai 2. Makhluk apapun kalian, hadar! Ku remat-remat tulang lehermu kalau kau berani macam-macam denganku ya. Aku sebenarnya udah mau close explore ya, tapi aku mendengar suara jedok begitu teman-teman dari sini. Ada lagi interaksi yang ingin kalian berikan? Oke guys,
Asem tenang. Oke, tapi ya suara dari atas teman-teman dok begitu ya. Asem tenang. Oke guys. Oke, kita akan ekspor saja ya. Beberapa interaksi suara dan 2 kali ya aku seperti melihat sosok wajah dan kelebatan begitu cepat di ruang atas ataupun lantai 2, teman-teman. Itu beberapa interaksi ataupun fenomena ya yang tertangkap di telinga maupun mata saya gitu loh. Kalau disebut-sebut lokasi ini horor, angker dan berhantu, sepertinya dari beberapa interaksi yang aku dapetin ya mengarah ke situ ya, meskipun aku sendiri jujur ya nggak melihat secara padat, secara nyata yang disebut sosok perempuan misterius itu, teman-teman. Namun setidaknya aku cukup happy juga ya eksplor lokasi ini. Ternyata lokasinya cukup keren dan sangat disayangkan ini terbengkalai. Oke guys, terima kasih untuk teman-teman udah nonton video saya kali ini hingga tuntas. Maafkan kalau ada salah-salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.